Kajian Filsafat Hukum Positivisme Studi Kasus Nenek Minah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Zahra Nazira, Arnelita Sonia, Bunga Setia, dan Aurelia Putri akan memaparkan hasil kajian filsafat hukum dengan pendekatan positivisme. Menggunakan studi kasus yang cukup kontroversial dan menyentuh hati banyak orang, yaitu kasus hukum terhadap Nenek Minah, seorang lansia yang diadili karena memungut 3 buah kakao. Sebagaimana kita tahu, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala aspek kehidupan kita diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan antara apa yang tertulis dalam peraturan atau yang disebut dengan law in the book dengan kenyataan di lapangan atau law in action. Salah satu contoh nyata ketidaksinkronan ini adalah kasus Nenek Minah, di mana secara legal formal tindakannya termasuk pencurian, namun secara sosial dan moral tindakan tersebut dinilai tidak sepatutnya diproses hukum. Dari sini, kami ingin melihat bagaimana pendekatan positivisme hukum memahami dan merespon kasus seperti ini. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa dalam positivisme, hukum hanya dipahami sebagai peraturan yang harus ditegakkan tanpa melihat konteks moral dan kemanusiaan. Namun, dalam masyarakat, nilai-nilai seperti empati, kondisi sosial, dan keadilan yang substantif seringkali menuntut pendekatan yang lebih kompleks. Dalam permasalahan kasus, dimulai saat Nenek Minah memetik 3 buah kakao dari kebun milik PT RSA, ia telah mengembalikan buah tersebut dan menyampaikan permintaan maaf. Namun, pihak perusahaan tetap melaporkan tindakan tersebut hingga akhirnya kasus ini masuk ke pengadilan dan Nenek Minah dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Disinilah muncul pertanyaan, apakah sistem hukum kita benar-benar adil bila diterapkan secara kaku terhadap kasus seperti ini? Masuk ke dalam teori positivisme hukum, menurut tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham, John Austin, dan H.L.A. Hart, hukum adalah sistem aturan yang sah selama dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Hukum dalam pandangan ini harus ditegakkan tanpa pertimbangan dari nilai moral. Fokus utama dari positivisme adalah pada law as it is, yaitu hukum sebagaimana adanya, dan bukan law as it ought to be, atau hukum sebagaimana seharusnya. Jadi, apakah suatu aturan adil atau tidak, itu bukan menjadi bahan pertimbangan dalam pendekatan ini. Baik, yang selanjutnya ialah fakta persidangan. Dalam persidangan, Nenek Minah dinyatakan memenuhi seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Meskipun nilai barang yang diambil hanya sekitar Rp30.000 dan ini adalah pelanggaran pertamanya, proses hukum tetap berjalan karena secara formal tindakannya masuk ke dalam kategori pencurian. Selanjutnya, analisis positivisme hukum. Ketika kita melihat kasus ini melalui lensa positivisme hukum, maka semua yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk hakim, itu sudah tepat. Hukum ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pendekatan ini, hakim tidak harus mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku, motif, ataupun nilai-nilai keadilan substansial. Selanjutnya ialah pertentangan moral dan hukum. Inilah yang kemudian menjadi titik lemah pendekatan positivisme. Ketika hukum hanya dilihat dari sisi teks normatif, kita kehilangan sensitivitas terhadap kemanusiaan. Putusan tersebut sah secara hukum, tetapi menimbulkan pertanyaan besar dalam hal keadilan sosial. Masyarakat merasa ada yang keliru ketika seorang nenek yang miskin dan lanjut usia harus diadili hanya karena memetik 3 buah kakao. Beruntungnya dalam praktiknya, hakim masih memiliki ruang untuk menggunakan diskresi. Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan hukuman kepada Nenek Minah, yaitu hukuman percobaan selama 1 bulan 15 hari, yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya meskipun kita berada dalam kerangka hukum positif, nilai-nilai keadilan masih bisa hidup, salah satunya dengan merujuk pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kesimpulan pada penelitian kami pada kali ini, kasus Nenek Minah menunjukkan bahwasanya hukum positif memang memberikan kepastian, tetapi seringkali mengabaikan rasa ketidakadilan jika tidak disertai dengan pendekatan moral. Oleh karena itu, hukum tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat yang netral, ia harus mampu beradaptasi dan menempatkan manusia sebagai pusat dari keadilan itu sendiri. Pembaruan hukum yang lebih humanis bukan hanya penting tapi sudah menjadi kebutuhan. Terima kasih atas perhatiannya, kami akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.